Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam happy untuk kita semua. Bersama di saya, admin Investor Happy. Oke, kalau dulu kita kan punya channel namanya Investor Desa ya. Kita rebranding lagi menjadi Investor Happy. Semoga kita menjadi investor yang happy selalu. Oke, kali ini kita akan berbagi tips, bukan tips sih, apa ya? Ya berbagilah penelitian. Jadi saya pernah mendapat materi 7 report nih dari ya di forum-forum itu. Saya penasaran sebenarnya efektif ya, antara efektif dan efektif menurut saya ini. Tingkat keberhasilannya berapa? 80% lah sampai 90. Kalau selama ini saya menggunakan, tapi dengan catatan ya, dengan kalau di forum itu tidak jelasin belum detail, terus saya formulasi sendiri, saya trial error sendiri sampai ketemu beberapa catatan ya, beberapa catatan tentang hackernya itu di mana sih gitu. Jadi beberapa catatan ini bisa ente apa enggak gitu. Contohnya gini, catatan yang saya dari penelitian saya itu ini, sarannya seperti ini, harga yang hari pertama dan hari kedua itu sarannya hari kedua harus lebih tinggi. Terus close kedua dengan close pertama, close 2 harus lebih tinggi ya. Terus dikombinasi juga dengan yang kemana ya, yang kita zoom bareng itu, yang di spek ya, spek system ya, trading spek system kemarin kan kita udah saya jelasin di zoom kemarin, zoom bersama kemarin di grup. Itu yang paling terakhir tuh kita menggunakan statistik ya. Jadi tak semuanya emiten bisa menggunakan ini. Jadi saya mau statistik dulu, tingkat keberhasilan berapa sih di emiten tersebut. Oke, yang menjadi catatan kedua itu harga ini perlu diperhatikan karena kita kan scalping hanya 1-2 tick, jadi ini perlu diperhatikan juga. Jadi yang paling menarik sebenarnya harga 50 sampai 70 kurang lebih ini ya. Bisa kalau 70 ini kan karena tiap per 10 beda sih persen, tapi kalau lebih dapatnya seperti ini ya. Ya kurang lebih, ada yang kurang, ada yang lebihnya. Terus kalau 100 gini, mungkin kalau ada yang keliru mungkin saya koreksi, ditulis di kolom komentar ya. Nah, tinggal teman-teman sesuaikan dengan fee transaksi ya, beli dan jual berapa persen. Jadi misalnya kita butuh 2 tick, 3 tick, apakah kita harus 4 tick, 5 tick, karena ini ada perhitungan dengan yang emiten kita yang mau beli kan. Misalnya kita dapat baca kan sekitar 400 ya, ininya 400, bacakan 400 ya, 400 ya segini lah, 0,48. Kalau misalnya fee transaksinya teman-teman itu cuma 0,35 fee beli dan jual, jadi masih, walaupun 1 tick masih untung. Jadi kalau misalnya fee transaksinya 0,5%, jadi minus nanti kan, minus 0,002. Jadi teman-teman perlu 2 tick untuk bisa profit. Karena kita scalping ya, sekali lagi scalping, jadi nggak ngambil banyak tapi rutinitasnya ya, jadi konsistensinya. Misalnya kita cuma ngambil 1%, 2%, tapi kan kalau kita sebulan full kan dikali 20 hari misal, kalau kita berhasil terus
kalau misalnya kita berhasil 10 hari kan kita udah dapat 10% kan. Kalau kita ambilnya 1%, kalau ambilnya 2% ya kita dapat 20%. Oke, nah itu apa ya, kita langsung ke poin aja ya. Poin kita ambil contoh kasus baca ya, saham yang kita sayangi semua, saham yang dikip habis-habisan oleh teman-teman investor. Oke, teman-teman saya itu banyak tuh yang ngekip baca, termasuk saya sih. Saya juga ngekip karena average down saya udah luar biasa ini dibaca. Average down tinggi sekarang udah sama dengan harga sekarang. Cuma aku masih penasaran aja dengan baca ini. Ya saya keep aja lah, saya pindahin ke sekuritasku yang lain yang untuk invest. Oke. Ya, kita contohnya kayak gini ya. Nanti langsung di sini aja ya. Di sini aja daripada harus bolak-balik sini. Oke. Contohnya kan hack low, close-nya dengan ini ya. Kita contohnya ini. Yang jadi gini teman-teman. Yang saya masuk statistik tuh gini. Tingkat keberhasilannya kayak gini ya. Bisa saya contohin. Gini, nah, Maret, nah, ya Maret kan, Maret, harga close-nya kan 40, terus harga close kedua kan 1775, oke ya 75, terus hacknya gede mana? Hacknya ini 800 dan ini 775. Kalau saya sendiri ini nggak masuk karena harusnya ini lebih gede, harusnya nggak masuk kan saya. Cuma sini kan tetap untung ya, 75 ke 815 ya. Cuma ini nggak saya akan beli. Anggap saja ini udah gugur ya, beli. Terus kita contoh yang ini ya. Ini ya. Kalau kenaikan yang tinggi gini, saya juga harus cek benar-benar teman-teman ya. Jadi misalnya kalau ini 1% terus sini naik 1,5%, nah itu malah saya tertarik. Cuma kalau yang lebih tinggi ini saya agak benar-benar saya cek bayar homologi, terus speknya seperti apa saya cek. Jadi ini nggak masuk kriteria ya, jadi maksimal 3-5 lah. Ini terlalu jauh, ini 0, ini kan 6, karena ini kan untuk scalping ya, beda ini ya saya. Nah ini contohnya, ini close-nya 460, close kedua 466, terus 4466, terus ini kan low-nya 456, 56, terus tinggi ini. Nah ini sesuai kan, hackernya lebih tinggi ini, kedua ini. Terus ini close-nya kan 460, close kedua 466, ini udah sesuai kriteria kan, enggak 75. Terus hari ketiga dia close-nya kan turun nih, turun ke 456, terus tapi kan ini 470. Nah 470, jadi teman-teman sebenarnya udah bisa jual nih 468 ini. Cuma karena keadaannya di sini kan baca termasuk 4 ya, 400 4,48, jadi mungkin tipis, rugi tipis, mungkin teman-teman nggak jual. Jadi kalau gini kita notice ya, kenapa kita butuh statistik tuh, ini tuh tingkat keberhasilannya itu kita harus tahu. Nah, ini kan nggak berhasil satu ya, saya tuh udah meneliti banyak di emiten, saya teliti, bisa bandingin tuh misalnya harga
gini, kedua gini, terus ternyata hari ketiga turun, hari ini kita naik. Nah jadi anggap saja kita gagal ya, di sini gagal 1. Terus ya ini sekalian kita sharing tentang statistiknya. Nah ini terus kita ke 28 April, ini udah selesai saya juga ya. Close-nya dengan close kedua kan lebih ini, segede ini. Terus ini juga sama ya, terusnya sama. Terus misalnya kita masuk di harga ini 466. Oh ya gini teman, jadi kalau untuk ini, jadi kita beli di pre closing ya, jadi mendekati closing saya akumulasi, jadi beli langsung, beli entah jual paginya. Nah kita ke hari ketiga kan ini close nya di 438, ini 50 karena kemarin masuk ini sama kan 4 tik lagi, kemudian kan kita akan jual di 448, jadi 1 tik, jadi nggak berhasil kan, minus kepotong ini ya. Di saat kedua nggak berhasil dibaca ini. Terus Mei 4 Mei ini udah sesuai kan close-nya. Terus ini enggak sesuai, ini lebih gede ini, jadi ini nggak bisa dijadikan ini. Terus ini Mei 4 Mei ini hari pertama ini kan, hari kedua ini naiknya 408, ini 14. Hari ketiganya close-nya di 442, di 428, lumayan ini naiknya. Jadi ini berhasil 1, tadi kan gagal 3 ya, 2 apa 3 dia 19 2 ya, gagal 2 ya. Jadi baca ini berhasil 1, gagal 2 tadi. Nah idealnya kalau untuk memperkuat gini, cek stokastiknya teman-teman ya, dicek stokastik. Kalau dia udah mendekati mau keluar oversold ya, kalau posisi udah keluar mau oversold ya, kita kemungkinan masuk, kita bisa masuk ya. Kita menambahkan itu aja, cek stokastiknya, cek coba ya. Tadi kapan tadi sekalian nih tak jelasin tentang speknya ya teman, spek sistemnya itu. Tadi kan 25 Mei ya, internetku lemah banget ini. Tadi berapa tadi? 25 Mei. Oke, cek 25 Mei. Nah, 25 Mei itu ini teman-teman ya, 25 Mei. Terus
nih posisi kita stokastik juga udah keluar kan, udah pasal. Nah posisi segini tuh paling enak tuh teman. Jadi selain cek bisa tambahin juga ya, nanti saya share ke grup dari temen. Yang saya masuk spek tuh ini kan ya gini, stokastiknya kan udah mau keluar kan 25 Mei kan 25 Mei ini kan. Nah, yang saya masuk spek tuh ini teman, jadi ini ada speknya, ada di kalau di Stockbit yang Stockbit itu dia ada indikator frekuensi analisis. Nah frekuensi analisis itu dia untuk dia mencatat transaksi dalam jumlah ya besar ya dalam suatu waktu. Jadi ini ada spek tuh, terus naik misalnya, terus ini ada juga spek juga kan, spek kok tambah turun. Nah, tapi kan dia juga kembali lagi kan speknya di sini kan, terus berikutnya juga kembali lagi di sini kan, kalau nggak sampai 3 hari kan udah kembali lagi. Intinya kalau ada spek ya mau nggak mau harus naikin, karena kan yang beli ini kan pasti bukan retail kan, karena harga besar mau nggak mau harus dinaikin kalau nggak mau rugi. Tapi waktunya itu kita nggak tahu kapan dia mau naikin. Di sini kan udah beli, pasti kalau ada beli sini dia turun enggak ya suatu waktu dia akan kembali, minimal akan lebih dari waktu yang dia pada itu beli, harganya di atas ini nggak mungkin dia akan dibalikin. Contoh ini sini kan nggak lama juga akan naik. Nah, nanti kita nunggu aja spek sini, kalau posisinya ada spek ya aku masuk lagi. Nah, kayak gambaran spek sistem kayak gitu teman ya. Nanti detailnya mau dibikin video apa enggak ya, kalau mau ditulis di kolom komentar aja ya. Oke, jadi intinya 74 itu teman-teman ya. Ya perhatikan ini, jadi ini sesuai buatan saya sendiri ya, yang kriteria ini. Jadi untuk mungkin kalau ada perbedaan di tempat lain ya jangan nyalain saya, karena ini kan penelitian saya seperti hanya panduan. Jadi kalau ada perbedaan ya itu kan wajar, karena ini kan saya teliti sendiri dengan saya formula sendiri dari ini kan. Ini mungkin besok juga akan berkembang lagi, karena data-data ini saya akan statistik lagi, terus saya akan gunakan juga nanti. Entah nanti ketemu rumus apa, nanti ya saya akan bagi lagi ke grup investor happy lagi. Oke teman-teman ya, kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Yang belum subscribe channel ini boleh di subscribe, karena semua penelitian saya tentang saham pokoknya saya tuh beda dengan tradingnya orang-orang tuh ya. Saya lebih berbasis data, agak ya out of the box lah. Saya tuh gak aneh tentang ya, ini rencana mau tak kombinasikan tuh ini ya, ini udah hampir ini dah. Kalau dulu kan aku sering ya
pertama misalnya kayak tadi contohnya kan baca ini kan, ternyata hari ketiganya nggak berhasil, hari ya beli lagi itu ternyata hari ketiganya nggak berhasil lagi. Akhirnya aku temu, oh iya ternyata tiap saham tuh beda perlakuan. Nah dari situ aku bikin statistik tuh, setiap emiten saya buatin strategi. Saya teliti lagi terus ya seperti itulah. Saya maaf ya kalau ada videonya nggak jelas. Jadi saya mengisi apa ya, nggak expert amat saya tuh bikin video ya. Ya sebenarnya seneng aja berbagi gitu, cuma ya mohon maaf, dimaafkan ya karena videonya kurang jelas, penyampaiannya kurang jelas. Jadi nanti bisa ditanyakan ya di grup Telegram atau di kolom komentar ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman ya. Salam happy untuk kita semua, bye bye.